Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir dalam uh, ruangan ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami selaku trainer ingin menyampaikan salah satu materi dari kompetensi dasar terkait dengan kompetensi pemerintahan yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan tugas-tugas hari-hari sebagai pelayan masyarakat, sebagai abdi masyarakat, yang juga abdi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya di wilayah di mana Bapak Ibu berkarir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Baik, mohon izin Bapak Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Roni Marien. Kebetulan saya bertugas dalam jabatan struktural sebagai Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dan pada kesempatan kali ini saya diamanatkan untuk sharing. Jadi kita hanya sharing terkait dengan salah satu urusan dari kompetensi pemerintahan yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa topik bahasan yang akan kami sampaikan pada saat ini dari 7 kompetensi dasar sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 233 di dalam lampirannya mengamanatkan ada 7 kompetensi dasar yang harus kita miliki selaku aparatur sipil negara di berbagai lapisan, baik jabatan pimpinan tinggi madya, pratama, administrator, pengawas, ataupun pelaksana. Karena ini menjadi penting bagi kita agar mampu memberikan pelayanan semaksimal mungkin sesuai dengan jenjangan kompetensi maupun sesuai dengan jenjangan struktural maupun fungsional di mana kita ditempatkan. Ada 7 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara. Dalam beberapa catatan ini kami ingin menyampaikan ada beberapa latar belakang undang-undang seperti yang sudah disampaikan tadi, terkait dengan salah satunya adalah Undang-Undang 23 yang di 2014 dan juga ditindaklanjuti dengan Permendagri 108 2017. Nah, itu terkait dengan kompetensi pemerintahan yang harus kita miliki sebagai aparatur sipil negara. Ada 7 kompetensi pemerintahan yang harus kita miliki, yaitu kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah dan DPR, dan juga etika pemerintahan. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, dengan tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa informasi. Kami ingin sharing terkait hal-hal apa sajakah dari salah satu 7 urusan ini yang menjadi topik bahasan kami untuk menyampaikan terkait dengan salah satu 7 kompetensi atau 7 komponen pemerintahan yang ada yang harus kita miliki. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengambil salah satu, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Baik Bapak Ibu, jika kita bicara tentang pembagian urusan di Republik ini, maka sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan juga Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, itu mensyaratkan pembagian urusan. Beberapa urusan ini berdasarkan klasifikasi yang sudah dibangun atau ditetapkan. Ada pembagian urusan ini dibagi menjadi 3, urusan yang bersifat absolut, urusan yang bersifat konkuren. Urusan yang bersifat konkuren ini atau urusan bersama ini dibagi lagi menjadi
yang berkaitan dengan urusan wajib dan juga urusan pilihan. Nah, dalam prakteknya urusan pilihan ini atau urusan wajib ini dibagi menjadi dua, yaitu ada urusan yang menyangkut pemerintah daerah dan juga urusan yang menyangkut pelayanan dasar dan urusan pemerintah daerah yang non pelayanan dasar. Yang kedua adalah urusan pilihan. Ya, jadi kurang lebih pemerintah dibagi berdasarkan urusan-urusan ini. Sehingga kita harus mengetahui sejauh mana apa dan apa-apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Menurut Bapak Ibu, kira-kira ada yang bisa menyampaikan informasi kepada kami kurang lebih apa saja sih dari 6 urusan wajib ini yang menjadi urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar? Apa ada yang bisa sampaikan itu ke kami? Mungkin bisa memberikan masukan? Ya, jadi ada 6 urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu kami berikan contoh saja pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Ada 4, dan juga yang non pelayanan dasar ada 18, dan juga urusan pilihan ada 8. Jadi kewenangan daerah itu terbagi habis dalam beberapa urusan yang sesuai dengan klasifikasinya. Nah, dari 6 urusan yang menjadi urusan wajib yang menjadi pelayanan dasar ini, disitulah dimana kita disyaratkan untuk melaksanakan standar pelayanan minimum. Jadi ada standar pelayanan minimum yang harus kita laksanakan, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ini. Nah, dalam salah satu hal itu, bagaimana proses pelayanan ini bisa dilakukan, sehingga kami berupaya dalam kesempatan ini untuk mendeskripsikan sedikit aja salah satu bagian daripada fungsi kunci dan kriteria unjuk kerja yang harus kita ambil dari salah satu jenjang jabatan, yaitu pada level jabatan eselon 4 atau pengawas. Nah, unit kompetensi ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang harus memiliki pengetahuan atau knowledge, keterampilan, dan juga sikap untuk mengendalikan pelayanan. Karena pelayanan ini harus diberikan oleh seseorang dengan pengetahuan yang cukup, keterampilan yang memadai, dan sikap yang memenuhi aspek-aspek pelayanan ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat luas kita. Sehingga ini sangat menentukan bagaimana proses pelayanan ini dapat berjalan. Ini kami petakan dari 7 kompetensi unit kerja. Salah satunya adalah kompetensi yang memiliki fungsi kunci adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Pada kesempatan ini yang kami ambil adalah pada jenjang jabatan pengawas atau eselon 4. Apa yang harus dimiliki salah satu di situ adalah kemampuan seorang pengawas dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan. Pelayanan pemerintahan ini hanya bisa dilakukan, dan kami mengambil salah satu contoh adalah untuk masuk dalam subpokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan adalah bagaimana dia mampu mengendalikan proses pelayanan. Proses ini harus dia kendalikan dengan baik, karena disitulah kemudian tusinya diambil dan dilakukan. Nah, kami berharap ya setelah setelah ruang kelas ini kita buka dan kemudian kita sama-sama menerima informasi dari teman-teman, bagaimana ini teman-teman dapat memahami proses ini. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat memahami atau mengendalikan, teman-teman bisa mengendalikan proses pelayanan sebagai pejabat pengawas dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi seorang pejabat pengawas harus mampu mengendalikan proses pelayanan secara utuh, secara baik, sehingga tahapan-tahapan yang akan kita ambil dari sini adalah bagaimana seorang pejabat pengawas mampu mengelola proses pelayanan sebagai garda terdepan. Kita ini ada di depan loh, dan bertugas untuk melayani masyarakat. Bagaimana kita mampu menjadi seorang pejabat pengawas yang memiliki kompetensi sebagai orang yang berjumpa atau bertemu atau mendirect pelayanan ini secara langsung dengan masyarakat, dan juga kepada staf kita
yang juga bertemu dengan masyarakat. Kemudian kita mampu menangani pengaduan-pengaduan. Ada masukan-masukan, input yang kita terima sebagai feedback dari pelayanan yang kita kasih. Serta kita merespons secara kritis pengguna layanan. Bagaimana ada respon atau kritis atau hal-hal yang masuk dari pengguna layanan yang menyebabkan kita bisa mengevaluasi proses layanan kita secara baik. Jadi ini menjadi penting bagi kita sekalian dan juga tanpa mengabaikan standar kepatuhan kita terhadap prosedur pelayanan. Karena dalam penyelenggaraan pelayanannya ada SPM yang harus kita ampuh gitu. Ada standar minimum bagaimana seseorang berperilaku dan melayani. Nah, dalam kapasitas kita sebagai SN, apa sih yang akan kita miliki setidaknya sebagai nilai dasar sebagai seorang ASN dalam memberikan pelayanan, sehingga kita ada di garda terdepan, menangani pengaduan juga, memberikan respon yang menerima respon yang kritis, tetapi kita tidak keluar dari SOP yang ada. Apa menurut teman-teman, apa yang bisa kasih, atau menurut teman-teman ASN itu apa sih? ASN itu terbagi menjadi dua. Menurut Undang-Undang ASN, Undang-Undang 20 tahun 2023, ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan juga P3K. Kedua fungsi ASN ini salah satunya adalah sebagai penggerak utama dalam memberikan pelayanan publik. Sukses tidaknya indeks kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah itu ditentukan oleh bagaimana kita selaku ASN itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa saja yang harus kita miliki? Nah, dalam Undang-Undang 20 2023 itu menetapkan core value. Ada core value yang harus kita tanamkan sebagai dasar-dasar kita dalam memberikan pelayanan. Adalah dengan disingkat dengan berakhlak gitu. Akronimnya berakhlak. Berakhlak yang jika dipanjangkan dapat diartikan, dapat dimaknai sebagai yang pertama, berorientasi kepada pelayanan. Kita tidak punya orientasi apa-apa selain melayani masyarakat. Kita harus mampu melayani masyarakat dengan baik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Seorang ASN diminta secara bertanggung jawab mampu menyelesaikan pokok-pokok layanan dan juga aduan-aduan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Memiliki kompetensi yang baik, harmonis, loyal terhadap aturan dan pimpinan, kemampuannya menyesuaikan diri atau adaptif dengan baik, dan kemampuan berkolaborasi, karena kita tidak bisa bekerja secara seorang diri. Ini kemudian saya ingin menggambarkan salah satu nilai dasar dan kemudian core value yang kemudian bisa kita lakukan dan bisa kita hidupi. Ini menjadi catatan penting bagi kita sekalian, sehingga sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik, kita mampu memproses secara baik atau menangani pengaduan-pengaduan atau respon kritis dengan tepat yang tentunya sesuai dengan SOP dan SPM yang ditetapkan. Sehingga kita ini tidak keluar dari koridor yang ada. Kita memahami betul best practice-nya seperti apa dan kita bagaimana betul melayani masyarakat dengan baik. Dari satu fungsi utama dan elemen yang kami lakukan terkait dengan fungsi pengawasan, pejabat pengawas, salah satunya adalah dengan kami dapat menyimpulkan bahwa proses pengendalian pelayanan pemerintahan itu dilakukan secara berjenjang. Sehingga menjadi penting bagi seorang pejabat pengawas itu memiliki pengetahuan, skill, knowledge, dan attitude. Dengan core value yang tepat, berakhlak tadi yang kita sampaikan, kita mampu mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya ulangi lagi, proses pengendalian pelayanan pemerintahan yang dilakukan secara berjenjang sehingga kita menjadi penting seorang pejabat pengawas memiliki knowledge, skill, dan attitude dengan core value yang tepat dalam mewujudkan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Itu saja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman, kami bagikan kepada teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan memberikan nilai tambah teman-teman dalam melayani masyarakat ke depan. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan silahkan kami buka kesempatan. Jika tidak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian. Sekian dan terima kasih.